Hai Bu Hesti, Halo Bu Risma, Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ada baik yang bisa Bu. bantu? Oke, Iya Bu, ini saya pengen ngobrol sebentar gitu Bu. Kira-kira saya ngeganggu waktu Ibu nggak ya? sama sekali tidak Bu. Kebetulan saya lagi ada jam kosong kok. Oh gitu, iya terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi apa Bu yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Iya Bu, jadi gini, akhir-akhir ini tuh saya ngerasa punya beban tugas yang terlalu berat gitu ya Bu ya, dan tanggung jawab yang terlalu banyak juga gitu. Saya jadi ngerasanya gak punya waktu gitu untuk diri sendiri gitu, apalagi untuk keluarga. Biasanya kalau sepulang sekolah suka tepat waktu gitu Bu, terus juga setiap weekend suka ada waktu untuk bermain gitu sama keluarga, tapi ini tidak gitu Bu. Oh begitu Bu. Jadi Ibu merasa sedang kesulitan untuk mengelola waktu, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Iya Bu, jadi saya harapannya bisa menemukan solusi gitu Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini gitu, dari unek-unek saya ini gitu Bu. Baik Bu, jadi Ibu ingin waktu Bu Risma ini dapat dikelola dengan baik, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Jadi menurut Ibu, apa sih indikator ketika Ibu berhasil mengelola waktu dalam satu hari? Ya, kalau menurut saya indikatornya itu adalah ketika saya mampu gitu ya Bu menyelesaikan semua tugas tepat waktu gitu, dan saya bisa pulang ke rumah juga dengan tepat waktu gitu Bu, tidak terlalu sore atau bahkan malam gitu, karena sempat saya sampai pulang malam karena harus menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawab tersebut gitu Bu. Oh gitu ya Bu. Bu Risma, apakah dalam keseharian Ibu itu apa benar-benar tidak ada waktu kosong gitu atau jeda waktu? Ya, sebetulnya ada sih Bu waktu jeda, tapi ya sedikit-sedikit gitu Bu. Terus juga kan hari Sabtu Minggu itu libur ya Bu ya, jadi saya pinginnya Sabtu Minggu itu waktunya untuk keluarga gitu. Tapi kadang juga kan hari Sabtu kita suka lokakarya gitu Bu. Terus juga kadang harus menyelesaikan tugas yang ada due date-nya gitu Bu. Jadi saya merasa sangat penuh gitu Bu waktunya. Iya Bu, kira-kira nih Bu, selain di hari Sabtu sampai atau Minggu tersebut ada berapa eh, lama waktu sih jedanya Bu? Ada sih Bu ya jeda waktu, kira-kira ya 2 sampai 4 jam gitu Bu, ada waktu kosong gitu Bu, atau waktu jeda itu. Oh, oh gitu. Kalau di rumah ada berapa jam waktu luang untuk Ibu? Kalau di rumah nih, saya kan pulang misalnya jam 4 ya Bu ya, atau jam 5, atau bahkan kalau cepet itu jam setengah 4. Terus saya lanjut mempersiapkan makan malam ya Bu ya, makan sore, terus saya lanjut mengurus anak-anak dulu. Nah, paling saya punya waktu sekitar 1 sampai 2 jam gitu Bu untuk bisa menyelesaikan hal yang lain gitu. Itu pun waktu sebelum saya tidur gitu Bu. Oh, jadi Ibu punya waktu jeda itu antara 2 sampai 4 jam ya di sekolah dan 1 sampai 2 jam di rumah, begitu Bu? Iya Bu, betul sekali Bu, kurang lebih seperti itu waktu yang saya punya.
Biasanya apa sih yang Ibu lakukan di waktu tersebut, Bu? Kalau di waktu tersebut, di waktu jeda tersebut karena waktunya sedikit ya Bu ya, jadi saya Iya, sangat memanfaatkan gitu waktu tersebut. Nah, akhir-akhir ini kan sekolah sedang ada acara tahunan ya Bu ya, semacam festival dan lomba-lomba. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator acara. Nah, jadi di waktu jeda tersebut saya gunakan untuk rapat bersama tim yang lain, bersama murid-murid yang lain yang ditunjuk sebagai koordinator acara, dan bahkan rapat juga melibatkan seluruh ini ya Bu ya, kepanitiaan gitu Bu. Terus selain itu juga biasanya saya mengisi waktu tersebut untuk persiapan akreditasi Bu, karena di bulan sekolah sedang ada. oh begitu Bu. Jadi Ibu benar-benar padat ya. Kalau menurut Ibu nih, dengan kegiatan yang padat dan rutinitas ini, apa sih yang bisa Ibu lakukan agar semuanya berjalan dengan lancar? Mungkin saya harus mengatur waktu mungkin ya Bu ya. Dan juga saya harus membuat skala prioritas mungkin Bu. Tapi ya itu Bu, saya bingung bagaimana mengaturnya gitu Bu. Begitu ya Bu. Sebenarnya siapa sih ya Bu yang mengatur pekerjaan-pekerjaan ini? Ya sebetulnya saya sendiri sih Bu ya yang mengatur pekerjaan ini. Saya yang bisa memilih gitu Bu, mana yang mau dipilih, dikerjakan duluan gitu Bu. Oke, menurut Ibu nih, apa sih yang bisa dilakukan agar pekerjaan Ibu ini dapat diselesaikan satu persatu? Jadi bisa selesai satu persatunya. Hmm, Gimana ya Bu ya? Mungkin ini Bu, saya harus menuliskan itu tadi, skala prioritas tadi gitu, saya tuliskan. Lalu juga saya membuat urutan gitu Bu, yang mana yang harus dikerjakan duluan, yang mana yang bisa ditunda sebentar atau menunggu sebentar gitu Bu. Jadi saya bikin urutannya begitu mungkin ya Bu, biar tugas-tugas dan tanggung jawab itu bisa selesai sampai akhir. Betul sekali ya Bu, ya Bu Risma. Nah, kira-kira nih, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi tugas tersebut? Mmm, Mungkin saya akan coba untuk, buat jadwal mungkin ya, Bu, ya? Untuk diri saya sendiri juga gitu, Bu, supaya, teratur apa yang harus saya lakukan di jam-jam tertentu, begitu mungkin ya, Bu, ya? Kapan sih Ibu akan melakukannya? Saya pengennya secepatnya sih, Bu, mungkin saya akan mulai di malam ini ya, Bu, ya, sebelum saya tidur, saya akan coba dulu membuat urutan skala prioritas tadi, sekaligus saya akan buat jadwal kegiatan saya mungkin, Bu. Nah, gimana nih, bagaimana sekarang Ibu bisa memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar? Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, mungkin setiap sebelum tidur ya Bu, sebelum setiap malam, saya akan coba untuk, merefleksikan apa saja yang sudah saya lakukan gitu, dan juga saya akan coba untuk membuat checklist gitu. Jadi supaya terlihat apa saja yang sudah saya lakukan dan belum saya lakukan, seperti itu mungkin Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira siapa sih yang berperan memberi dukungan buat Ibu? Kalau di sekolah, dukungan itu saya, butuhkan dari rekan sejawat saya gitu Bu, sesama guru, dan juga bila perlu, dukungan dari kepala sekolah dan juga dari wakil kepala sekolah untuk, supaya tugas saya bisa berjalan dengan lancar, terutama kan tugas-tugas yang membebani saya tadi ada hubungannya juga dengan mereka gitu Bu. Lalu kalau di rumah,
mungkin saya akan minta bantuan orang rumah ya Bu, anak-anak dan juga suami saya gitu untuk bisa mengondisikan hal-hal tertentu supaya saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan lancar, begitu Bu, mungkin ya? Baik, Bu. Nah, sekarang, yang Bu Risma rasakan nih setelah percakapan ini, apa yang Ibu Risma, rasakan? Alhamdulillah Bu, saya jadi senang ya Bu ya, dan juga plong gitu rasanya karena saya seperti sudah menemukan, solusi dari apa yang saya pikirkan, dari apa yang membebani, pikiran saya, gitu Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, alhamdulillah ya, Bu, ya. Nah, apalagi sih ada, Ya, ditunggu lagi ya, Bu, percakapan selanjutnya. iya. Gimana Bu? Mohon maaf, terputus barusan. Saya tunggu kembali ya, Bu, cerita selanjutnya. Kalau Ibu mau bercerita, saya terbuka untuk Ibu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Hesti untuk waktunya. Sama-sama. Ya, Sampai assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali, Bu Risma. Iya, Ibu. Hai Bu Hesti. Bu Risma, ya, Bu. Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam, Bu Risma. Gimana Bu? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau kabar Bu Risma gimana, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Senang mendengarnya ya Bu ya. Gimana Bu? Ada yang Iya. bisa saya bantu mungkin Bu? Iya, Bu, jika Ibu Risma ada waktu dan nggak sibuk, boleh nggak saya berbincang sedikit nih sama Ibu untuk bercerita? Oh, tentu saja boleh Bu. Boleh, boleh. Kan saya juga lagi kosong nih Bu, lagi jam kosong. Jadi lagi santai juga Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu, untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu. Jadi gimana nih Bu, ngomong-ngomong percakapan kita ini eh, apa namanya? Apakah Ibu punya harapan tertentu mungkin supaya percakapan kita ini lebih bernilai dan bermakna gitu Bu? Iya, Bu, saya ini ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya, Bu. Mudah-mudahan setelah saya bercerita sama Ibu nih masalahnya, saya dapat gambaran apa sih yang seharusnya saya lakukan ini, Bu. Gitu. Memangnya Bu Hesti punya masalah apa ya? Jadi begini Bu Risma, saya itu masih ada satu siswa yang ketika masuk kelas itu tidak mau mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain, tidak mau mengikuti hafalan, pembiasaan baik, kemudian jarang mendengarkan saya Bu, ketika saya panggil jarang mendengarkan saya, selalu asik main sendiri. Bahkan ketika anak-anak lagi tertib nih, lagi mau baris berwudu ataupun cuci tangan, anak tersebut tidak mau Bu baris, malah ke sana kemari gitu, tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Nah Bu, Hmm, di sini saya agak pusing nih Bu menghadapinya. Di lain sisi kan nih Bu, saya harus, menghadapi anak-anak yang lain yang sudah tertib, di lain sisi juga saya harus memperhatikan anak yang satu itu Bu, jadi saya agak bingung. gitu ya Bu ya. Jadi Bu Hesti itu dihadapkan dengan seorang anak yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik itu ya Bu ya. Lalu juga Iya, belum tertib dan juga masih asik main sendiri dan sulit dikondisikan mungkin seperti itu ya Bu iya. ya. Lalu Bu Hesti kira-kira apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari perilaku anak tersebut?
Sudah sih Bu, saya sudah menelusuri latar belakangnya anak itu, bahkan, saya juga kan selalu ya kolaborasi sama orang tuanya ketika, anak itu dijemput, saya selalu menyampaikan perkembangan anak itu di hari itu, selalu disampaikan perkembangannya Bu. Seperti itu. Berarti Ibu juga secara tidak langsung sudah mengamati ya, Bu, ya, perilaku anak tersebut, mengapa dia, Iya. tidak mau mengikuti pembelajaran seperti yang lainnya dan tidak mau, tertib seperti anak-anak yang lain. Iya. Begitu mungkin ya, Bu? Iya, betul. Gitu. Seperti lalu, identifikasi apa lagi, Bu, kira-kira yang sudah Ibu lakukan gitu dalam menganalisis, permasalahan anak tersebut gitu, Bu? Kalau setelah saya analisis nih, setelah saya amati dan telusuri sepertinya sih anak tersebut itu mungkin ya Bu, kurang perhatian atau anak itu mungkin ya butuh perhatian. Mungkin, kalau anak kan tidak bisa berbicara secara langsung, secara lisan, jadi mungkin Mhm. anak tersebut itu berbicaranya lewat perilaku dan ternyata, setelah saya telusuri juga nih Bu ya, Mhm. ternyata anak tersebut itu orang tuanya itu mungkin berpisah sejak Mmm. anak itu usianya 2 tahun. Nah, Mhm. dan sampai sekarang kan maminya itu juga belum menikah lagi. Mungkin itu, Mmm. salah satu faktor juga ya, berpengaruh terhadap perilaku anak itu. Seperti itu ya, Bu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, kira-kira, Bu Hesti mengharapkan perilaku anak seperti apa sih, Bu? Jadi Ibu pengennya anak tersebut tuh berperilaku seperti bagaimana, Bu? Ya tentu saja sih Bu, yang saya harapkan itu si anak itu ya bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran seperti anak-anak yang lain, kemudian mengikuti pembiasaan-pembiasaan juga, kan karena pembiasaannya juga baik kan, bisa tertib, bisa, mengikuti pembelajaran, intinya seperti anak yang Mhm. lain. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira nih, Bu, ada nggak sih Bu yang bisa Ibu lakukan gitu ya, usaha yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut lebih termotivasi gitu Bu untuk belajar sehingga dia mau untuk bergabung dengan teman-temannya saat pembelajaran gitu Bu. Ada nggak kira-kira? Tentu ada ya, mungkin Ibu yang, akan saya lakukan berdasarkan hasil pengamatan saya, mungkin, apa ya, mungkin anak tersebut itu harus dilakukan pendekatannya, kemudian Hmm. perhatian juga dari kita, kemudian terus dikasih pengertian, terus disemangati, terutama diberikan apresiasi dengan pujian-pujian ataupun, dengan reward ya untuk memantik semangat anak itu mungkin. Dan yang utama mungkin memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan, yang berpihak pada murid ya, karena kan setiap anak-anak itu mungkin karakternya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Jadi di sini mungkin saya harus bisa, membaca karakter anak tersebut. Gitu ya, berarti cara besti untuk memotivasinya dengan memberikan apresiasi dan reward mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, dari, usaha-usaha tersebut nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu metode yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas gitu Bu? Tentu Bu ada, mungkin yang pertama tadi saya sebutkan ya Bu ya, saya memberikan apresiasi terlebih dahulu, kemudian menghiburnya, memberikan motivasi juga, kemudian saya juga sering, eee, apa sih, melakukan kegiatan di luar. Jadi tidak harus melakukan pembelajaran di dalam. Jadi mungkin dengan pembelajaran dengan anak sering bermain di luar, belajar di luar, anak tersebut termotivasi. Jadi
karena yang biasanya di dalam sekarang di luar gitu. Jadi anak lebih semangat karena mendapatkan hal yang baru, mungkin seperti itu. Iya, ya, Masya Allah, luar biasa Bu Hesti ya. Jadi usahanya sangat maksimal ya Bu ya untuk bisa apa namanya eh, apa mengembalikan perilaku anak tersebut gitu supaya bisa antusias dalam pembelajaran seperti itu Bu. Jadi dari metode-metode yang tadi Ibu ceritakan, kira-kira menurut Ibu nih, kalau kita kasih penilaian antara 1 sampai 10, tingkat keberhasilan metode itu tuh ada di angka berapa sih, Bu? Kalau menurut saya sih jika diberikan peringkat ya antara 8 sampai 9 sih. Ya, bagus, Bu. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Berarti kalau begitu itu sudah bagus ya, Bu ya, dan mungkin bisa diterapkan, Bu. Lalu selanjutnya rencana apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan dan kira-kira bagaimana langkah-langkahnya dalam waktu terdekat ini? Mungkin saya akan melakukan, akan menerapkan mungkin ya, lebih lebih menerapkan metode tersebut serta memberikan pembelajaran yang menarik setiap harinya dengan bervariasi. Mungkin, lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi ya, jadi berbeda-beda, melihat karakter anak gitu. Melihat minat anak, kemudian juga mungkin saya harus mengupdate mungkin ya segala informasi dari media-media sosial, mencari referensi-referensi yang menarik gitu, yang bagus karena di zaman teknologi sekarang kan pembelajaran-pembelajaran itu sudah banyak dituangkan ya di media-media sosial, di YouTube ataupun Instagram. Jadi mungkin saya harus lebih sering mengupdate, melihat referensi tersebut, Bu. Iya, baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Tapi nih kira-kira siapa nih seseorang atau orang lain yang dapat membantu Ibu dalam menyusun atau merencanakan rencana yang Ibu ceritakan barusan? Mungkin yang dapat, bukan mungkin lagi ya, yang dapat membantu saya tentunya yang pertama atasan saya ya, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, bahkan orang tua juga diajak kolaborasi, dan terakhir anak-anak juga itu mendukung. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat sih Bu, saya akan langsung segera terapkan. Tetapi mungkin ya penerapan ini tidak instan ya dalam mencapai keberhasilan pencapaian tersebut karena memerlukan waktu seperti itu Bu. Ya. Betul ya Bu ya, segala sesuatu itu tidak ada yang instan ya Bu ya, semuanya berproses seperti itu ya. Jadi kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Pasti secepatnya sih Bu Risma. Iya, baik. Lalu apakah Ibu punya komitmen pada diri sendiri atau mungkin komitmen lain gitu agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya akan berkomitmen secara terus-menerus mungkin ya, belajar terus dengan belajar mengupdate informasi seperti yang tadi saya katakan mungkin ya untuk mencapai untuk apa namanya ya, untuk kompetensi saya sebagai seorang pendidik, mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya. Baik, Bu. Lalu apakah ada nih dukungan dari pihak lain selain yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu butuhkan? Sebenarnya dukungan dari warga sekolah juga udah baik ya Bu ya, udah semuanya alhamdulillah sudah mendukung dengan baik. Hanya saja mungkin konsisten dari diri saya yang harus menjalaninya untuk tetap semangat. Iya, benar Bu ya. Segala sesuatu pasti kembali lagi ke diri kita masing-masing, mungkin seperti itu ya Bu ya.
Baik Ibu, semoga rencana-rencana yang akan Ibu lakukan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, saat ini Bu Hesti, bagaimana nih perasaannya setelah kita berbincang barusan? Masya Allah Bu, lega sekali rasanya setelah melakukan perbincangan dengan Ibu. Saya terasa telah menemukan solusi nih dari masalah saya. Kemudian ya mungkin saya harus banyak bersabar ya menghadapi berbagai karakter anak. Iya, alhamdulillah ya Bu, syukurlah kalau begitu Bu Hesti, saya juga senang mendengarnya. Lalu apakah ada hal lain Bu yang ingin disampaikan atau diceritakan barangkali? Saya rasa cukup sih Bu untuk sekarang. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, Bu Hesti, sama-sama ya Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Mudah-mudahan kita seterusnya dapat berbagi selalu ya Bu ya. Amin. Sampai jumpa Bu Hesti. Sampai jumpa kembali Bu Risma. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.